Shalom jemaat Tuhan, kekasih Tuhan. Hari ini hari yang terindah untuk kita bersama-sama duduk diam di kaki Tuhan. Mari kita persembahkan waktu kita sejenak ke depan untuk memberi yang terbaik di hadapan Tuhan. Pujian syukur kita, penyembahan kita, biarlah itu menyukakan hati Tuhan. Dan hari ini saya percaya kuasanya dinyatakan atas setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Segenap hati kami naikkan syukur kepadamu. Sebab Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami merasakan kasih setiamu itu begitu nyata. Sehingga berasa di dalam kehidupan kami, tak mau kami jauh darimu. Bahkan kerinduan kami untuk selalu melekat kepadamu. Sebab hanya dekat Allah saja kami merasa tenang. Hanya dengan bersekutu dengan Tuhan, kedamaian surgawi itu boleh kami miliki. Malam hari ini Tuhan, biarlah Engkau disukakan atas setiap pujian kami. Dan kami mau naikkan dengan segenap hati kami yang penuh rindu kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh Yesus, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan
tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu, tinggal di dekatmu. Oh, betapa Kau Tuhan
merasakan jamahanmu. Tiada tempat yang lain selain di dekatmu, terlebih indah. Di dalam-Mu Tuhan kami temukan kasih setia. Terima kasih, kami naikkan pujian syukur kami. Di dalam setiap musim kehidupan kami, Yesus, kami mau nyatakan Engkau sungguh baik, sungguh teramat sangat baik. Oh, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Haleluya. We worship You, Lord. Mari jamah setiap kami, mari jamah setiap kami, Yesus. Dekat erat kami dalam pelukan-Mu, Tuhan. Dekat erat kami dalam kasih-Mu. Sembunyikan kami di balik kepaksaan-Mu, di balik kekuatan-Mu, dalam kasih karunia-Mu, Yesus. Sungai air kehidupan itu ada dalam kami, Tuhan. Mengalirlah terus, mengalirlah terus. Terima kasih. Ya dalam ya sekadalayamu. Kau baik, Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Ku cintakan Yesus, ku pujikan Yesus, ku sembahkan Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi
setiap hati kami, kerinduan kami. Sungguh kami mengasihi-Mu Tuhan, sungguh kami mengasihi-Mu Yesus. Berseru merindukan-Mu Tuhan Yesus. Oh, puaskan hati kami, segarkan jiwa kami di dalam-Mu Tuhan. Tiada pada lama, Yesus tiada lama. Kami mau berseru-seru kepada-Mu Tuhan. Hosana, hosana bagi anak raja. Hosana, hosana bagi sang anak domba. Pengorbanan-Mu begitu sempurna. Hidup kami sudah menjadi milik-Mu. Kami umat tebusan-Mu Tuhan, siap melayani Tuhan di dalam setiap lingkup kehidupan kami. Biar selalu kami nyatakan bahwa Engkaulah gembala kami, Engkaulah Raja kami. Kami rindu muliakan nama-Mu, mengagungkan Engkau, sebab Engkau yang layak. Layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kami sadari Tuhan, dalam setiap kehidupan kami berdoa untuk firman-Mu itu senantiasa kami ingat, kami renungkan, dan kami lakukan.
Karena sungguh kami akan menjadi kuat roh dan jiwa kami Tuhan, ketika kami belajar firman Tuhan. Sebab firman-Mu itu membawa kami kepada kemenangan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah,
sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom, selamat malam jemaat kekasih Tuhan. Malam hari ini kita masuk dalam worship night. Tema malam hari ini kita akan berbicara tentang suatu topik yang menarik. Suatu tema tentang bagaimana kita sebagai umat Tuhan harus memiliki sikap yang aktif. Tema firman Tuhan dalam worship night malam ini adalah iman yang aktif. Atau dengan kata lain, jangan pasif Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu kekasih Tuhan, kita sudah banyak belajar, kita sudah banyak mengenal, mendengar, membaca dan merenungkan firman. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah iman yang kita jalani selama hari-hari ini semakin menunjukkan suatu intensitas iman yang semakin naik? Intensitas iman yang semakin meningkat. Kenapa penting bagi umat Tuhan untuk memiliki iman yang aktif? Bapak dan Ibu, dalam satu kerinduan Tuhan yang terdalam, kita dapat melihat di dalam Mazmur 84 ayat 8. Demikian firman Tuhan, mereka umat Tuhan berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Suatu ayat yang begitu saya sukai Bapak dan Ibu. Mengapa? Karena di dalam ayat ini kerinduan Tuhan terhadap umatnya adalah intensitas iman kita harus semakin kuat. Tentu Bapak dan Ibu, perjalanan hidup umat pilihan Tuhan ini harus ditandai dengan satu sikap iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Lalu menjadi hal yang menarik, mengapa? Ini menjadi kerinduan Tuhan atas kehidupan umatnya Bapak dan Ibu. Kita mengetahui Bapak dan Ibu bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita membutuhkan yang namanya iman yang aktif. Karena apa Bapak dan Ibu? Hari-hari akan semakin berat, hari-hari akan semakin jahat, persoalan tidak akan pernah berhenti menimpa kehidupan manusia, termasuk anak-anak Tuhan Bapak dan Ibu. Mengapa perlu iman yang aktif Bapak dan Ibu? Persoalan batin kita. Banyak kita mengerti bahwa dalam kehidupan kita di dunia ini begitu banyak persoalan. Dan itu membuat hati dan pikiran manusia dapat berubah. Tantangan demi tantangan, berbagai upaya, pekerjaan yang kita kerjakan, itu menimbulkan satu gangguan, menimbulkan satu persoalan dalam batin iman kita. Dan itu dapat mengganggu intensitas iman kita. Atau yang kedua, selama kita hidup di dunia ini sebagai manusia, tentu ada begitu banyak idaman-idaman atau keinginan di dalam hati kita sebagai manusia. Kita bicara banyak manusia berlomba-lomba mencari harta Bapak dan Ibu. Banyak orang berlomba mencari kekuasaan. Banyak orang yang menginginkan jabatan yang tinggi. Padahal kita tahu hal-hal seperti yang tadi saya sebutkan, itu semua adalah sifatnya semu. Damai sejahtera yang sifatnya sesaat Bapak dan Ibu. Dan untuk ini banyak orang berkorban begitu rupa, padahal pada ujungnya mereka jatuh dalam dosa yang dapat membawa dalam kehidupan yang maut kelak dalam hidup mereka Bapak dan Ibu. Ini situasi Bapak dan Ibu. Situasi anak Tuhan ini membuat orientasi kedagingan kita sebagai anak-anak Tuhan begitu terganggu, begitu kuat, sehingga manusia rohani kita terganggu. Sehingga kerinduan Tuhan tadi dalam Mazmur 84 ayat 8, Tuhan menginginkan untuk menghadapi hal seperti ini, maka intensitas iman kita harus semakin kuat. Intensitas iman kita bukan lagi bicara iman yang pasif, tetapi iman yang aktif Bapak dan Ibu. Lalu mengapa kita perlu iman yang aktif Bapak dan Ibu? Yang kedua Bapak dan Ibu, kita tidak boleh lupa bahwa dalam panggilan kita sebagai orang percaya, Tuhan menginginkan kita menjadi makhluk
atau manusia rohani yang saleh, Bapak dan Ibu. Itulah panggilan umat Tuhan. Mengapa perlu iman yang aktif? Karena tanpa iman yang aktif, Bapak dan Ibu, mustahil kita dapat memperoleh kehidupan yang saleh. Kita dapat mengikuti akan panggilan Tuhan. Bapak dan Ibu, kenapa kita perlu hidup yang saleh? Karena pada akhirnya kehidupan saleh akan membawa kita pada satu keadaan yang namanya kodrat ilahi, Bapak dan Ibu. Mari kita baca ayatnya dalam 2 Petrus 1 ayat 3-4. Demikian firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Saya tekankan sekali lagi, berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Allah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Janji yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Mengapa kita perlu iman yang aktif, Bapak dan Ibu? Supaya kita dapat memiliki panggilan, mengikuti panggilan Allah, menjadi pribadi-pribadi yang saleh, yang pada akhirnya kita masuk dalam kodrat ilahi, sehingga meluputkan kita dari segala hawa nafsu dunia yang dapat membinasakan dunia. Itulah mengapa kita perlu iman yang aktif, Bapak dan Ibu. Lalu menjadi pertanyaan, apa itu cirinya? Bagaimana ciri memiliki iman yang aktif, Bapak dan Ibu? Mari kita baca bersama dalam Ibrani 11 ayat 6, dikatakan begini firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Bapak dan Ibu, firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat ke-6 bagian A pertama dikatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Lalu iman yang bagaimana yang berkenan kepada Allah? Iman yang aktif, jelas Bapak dan Ibu. Siapa mereka yang berkenan kepada Allah? Siapa itu, Bapak dan Ibu? Berkenan kepada Allah di sini saya mengerti dengan satu tema, satu pengertian bahwa berkenan adalah mereka yang memiliki sikap menyenangkan hati Tuhan. Itu berkenan kepada Allah. Jadi sifat berkenan kepada Allah adalah sifat kita sebagai umat Tuhan yang memiliki satu kesungguhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita baca kembali Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apa ciri iman yang aktif, Bapak dan Ibu? Iman yang aktif ditandai dengan sikap kesungguhan. Kesungguhan menyenangkan hati Tuhan. Melalui perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita. Itulah ciri iman yang aktif. Segala sesuatu yang kita kerjakan sebagai anak-anak Allah, umat Allah, hanya menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita sudah mengetahui ciri iman yang aktif, maka pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya kita memiliki iman yang aktif, Bapak dan Ibu? Caranya adalah, Bapak dan Ibu, dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sungguh menarik ayat ini, Bapak dan Ibu. Iman itu timbul dari pendengaran kita. Dan pendengarannya adalah pendengaran firman Tuhan. Jadi bagaimana caranya punya iman yang aktif, Bapak dan Ibu? Sederhana. Umat Tuhan, saya, Bapak dan Ibu harus memilih. Harus memilih untuk banyak mendengar perkataan Tuhan. Bagaimana cara memiliki iman yang aktif? Tidak ada cara lain, Bapak dan Ibu. Kita harus berani memilih, mengorbankan hal-hal lain yang kita dengar dari dunia ini, dan memilih mendengar lebih banyak perkataan Tuhan. Dengan demikian, maka kita akan memiliki iman yang aktif, Bapak dan Ibu. Atau dapat saya ringkaskan begini, Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu dan saya banyak mendengarkan firman Tuhan, maka pasti timbul
iman yang aktif dalam hidup kita. Dan itu kita lakukan, kita kerjakan sebagai bagian dari yang menyenangkan hati Tuhan melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran kita. Dan tadi dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan mereka akan mendapat upah. Dan saya percaya kalau kita sudah memiliki iman yang aktif, maka upah Tuhan, upah dari Tuhan, upah iman akan terjadi dalam hidup kita. Setiap kita akan mengalami yang namanya mujizat-mujizat Tuhan. Setiap kita akan mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Itu yang dinamakan pengalaman rohani, Bapak dan Ibu. Pengalaman rohani kita timbul karena iman kita aktif mencari Tuhan. Kita sungguh-sungguh mencari Dia. Melalui mendengarkan firman, kita mulai memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Iman yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga timbul perkataan dan perbuatan yang dilandasi iman Tuhan. Dan pada akhirnya dalam hidup kita, kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan pengalaman ini juga bicara tentang upah. Tentang bagaimana kita mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Dan kalau saudara mengalami pengalaman rohani, saya percaya pengalaman-pengalaman rohani kita baik yang dulu atau hari ini yang kita alami, itu akan menguatkan iman kita, Bapak dan Ibu. Itu akan menumbuhkan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Kalau Allah yang kita sembah itu, yang kita cari dengan sungguh-sungguh, itu menolong kita dulu maupun sekarang, pasti kita punya pengharapan Allah yang sama. Pasti akan menolong kita di masa yang akan datang. Kalau saudara sudah mulai punya pengalaman rohani, pada akhirnya saudara akan memiliki kodrat ilahi. Kodrat ilahi ini apa, Bapak dan Ibu? Karakter Bapak dan Ibu, saya memiliki karakter Yesus. Kenapa penting memiliki iman yang aktif? Ternyata iman yang aktif itu menjadi benteng, menjadi sesuatu yang kuat, pagar perlindungan dari kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Sehingga kita walaupun hidup di dunia ini, penampilan kita, gaya kita adalah gaya manusia rohaninya Tuhan yang memiliki karakter Allah. Sekarang pertanyaan berikutnya Bapak dan Ibu. Saya akan memberi satu contoh dari Alkitab tentang bagaimana seseorang yang memiliki iman yang aktif. Mari kita baca bersama-sama dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Saya bacakan buat Bapak dan Ibu. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Kita stop dulu Bapak dan Ibu sampai titik ayat yang 47 ini Bapak Ibu. Perhatikan di ayat 47 Bapak dan Ibu. Dikatakan ketika didengarnya. Iman Bartimeus timbul dari pendengaran. Ketika dia mendengar kabar Yesus orang Nazaret. Bartimeus mungkin sudah mendengar banyak kisah-kisah penyembuhan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Maka dari hatinya timbul satu pengharapan. Bahwa kelak kalau dia berjumpa dengan Yesus, dia akan mau dan ikut di dalam mujizat yang dialami oleh banyak orang pada saat itu. Maka ayat 47 perhatikan Bapak dan Ibu. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Imannya dimulai dari pendengaran. Maka imannya semakin naik dan aktif. Kalau tadi hanya mendengar, maka sekarang dia mulai berseru. Dan seruannya berkata, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Mungkin bagi kita kata-kata ini seperti biasa saja Bapak dan Ibu. Tetapi pada masa itu, ketika seruan Bartimeus yang berkata, "Yesus anak Daud," itu menunjukkan suatu iman. Anak Daud di dalam konteks ini menunjukkan sikap hati dari Bartimeus yang percaya bahwa Yesus yang sedang dia serukan, yang sedang dia panggil,
Itu adalah Mesias yang diurapi, yang datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Saudara, pada saat itu banyak orang berbondong ikut Yesus. Tetapi banyak dari mereka hanya menginginkan kesembuhan tanpa mengakui Yesus sebagai pribadi Allah, sebagai pribadi Tuhan yang diurapi. Pendengaran akan kehadiran Yesus, seruan Bartimeus menunjukkan sikap intensitas iman dari Bartimeus yang luar biasa. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu di ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Perhatikan Bapak dan Ibu di ayat 48 ini. Iman Bartimeus ini iman yang aktif Bapak dan Ibu. Ketika banyak orang yang ada di sekitar mendengar seruan dari Bartimeus, banyak dari mereka berkata, "Bartimeus, diam." Tetapi apa yang dikerjakan oleh Bartimeus? Dia tidak, Bapak dan Ibu. Imannya iman yang aktif. Dari mulai mendengar, berseru, bahkan ketika ada keadaan-keadaan yang menghalangi dia untuk berjumpa dengan Juru Selamat, justru imannya semakin aktif, semakin kuat mencari Tuhan. Apa yang bisa kita lihat respon dari ayat 48, saudara? Ketika kita menghadapi masalah persoalan, ketika kita berseru kepada Tuhan, perhatikan Bapak dan Ibu. Ketika engkau belum mendapat jawaban, ketika engkau masih di dalam masa-masa kesusahan, pada saat-saat seperti itulah Tuhan mau melihat apakah imanmu, imanku, siapapun itu yang mengalami masalah anak Tuhan, apakah memiliki sikap yang aktif. Aktif di sini artinya apa? Terus berseru mencari Tuhan, terus berteriak mencari Tuhan. Terkadang ketika kita tidak mendapat jawaban Tuhan, kita mulai duduk diam, mulai bertanya, bahkan ragu apakah Tuhan ada dengan pertolongannya. Tetapi hari ini kita diingatkan, memiliki iman yang aktif, artinya memiliki daya tahan, saudara. Iman yang aktif bukan hanya duduk diam, tetapi terus mencari Tuhan. Bartimeus terus berteriak, bahkan dikatakan di Alkitab, semakin keras ia berseru mencari Tuhan. Bahkan perkataannya, "Anak Daud, kasihanilah aku," menunjukkan imannya. Kita lanjutkan di ayat 49. Ayat 49 dikatakan, lalu Yesus berhenti. Sungguh menarik Bapak dan Ibu. Ketika sampai di ayat 49, firman Tuhan berkata, lalu Yesus berhenti. Bapak dan Ibu, percayalah. Kalau engkau, saya terus berteriak, terus aktif mencari Dia, terus hidup berkenan menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun apa yang kita gumulkan, apa yang kita pertaruhkan dalam hidup kita belum ada jawaban, percaya saja pada satu waktu-waktunya Tuhan, Dia akan berhenti dan menoleh kepada kita, Bapak dan Ibu. Maka pengalaman Bartimeus di ayat 49 dikatakan, Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ayat 50 Bapak dan Ibu. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Bartimeus tanggalkan jubahnya. Bartimeus segera berdiri, pergi mendapatkan Yesus. Perhatikan ayat 50 ini. Ini iman aktif berikutnya yang dikerjakan Bartimeus. Ketika itu yang dikerjakan Bartimeus, dia menanggalkan jubah. Saya coba cari saudara. Saya pikir kalau kita membaca cerita ini, diperkirakan jubah ini seperti jubah orang kaya. Ternyata tidak Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu bisa ada waktu cari di YouTube dan lain sebagainya, maka kita mengerti pada zaman itu, pengemis-pengemis seperti Bartimeus ini yang cacat buta, mereka punya jubah-jubah khusus Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena pada masa itu orang-orang seperti Bartimeus ini harus diberi tanda. Dan tandanya itu berupa jubahnya itu yang dipakainya. Kenapa? Karena pada saat itu orang-orang seperti Bartimeus dianggap sebagai orang-orang yang najis. Orang-orang yang tidak boleh masuk ke dalam sinagoga, rumah-rumah adat, rumah-rumah ibadah orang Yahudi. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang mungkin hidup
mengalami penuh dengan dosa. Ada kenajisan, saudara. Perhatikan ayat 50 ini, Bapak dan Ibu. Dikatakan lalu Bartimeus menanggalkan jubahnya. Bapak dan Ibu, saya mau bilang, pada saat Bartimeus menanggalkan jubahnya, Bartimeus belum sembuh dari buta. Belum. Tetapi Bartimeus percaya bahwa ketika Kristus memanggilnya, dia punya iman bahwa dia sudah sembuh, Bapak dan Ibu. Maka yang dikerjakan, dia lepaskan jubahnya, masa lalunya, masalahnya dia lepaskan, Bapak, Ibu. Lalu Bartimeus segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Bapak dan Ibu, Bartimeus ini luar biasa. Mulai dari pendengaran, mulai dari seruan, mulai dari daya tahannya semakin keras berseru, sampai Yesus tergerak dan berhenti. Maka dilakukan berikutnya, dia tinggalkan masa lalunya. Sekalipun dia belum sembuh, Bapak dan Ibu, tetapi dia percaya ketika Yesus memanggilnya, dia pasti sembuh. Maka dia tanggalkan jubahnya, dia segera berdiri dan dia pergi dapatkan Yesus. Lalu tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kata-kata Yesus yang terakhir ini begitu menarik buat kita malam ini. Perkataan imanmu menyelamatkan engkau. Iman yang aktif akan menyelamatkan hidup kita. Iman yang aktif akan menyelesaikan setiap masalah hidup kita. Hari ini Bapak dan Ibu, kalau engkau mendengar akan perkataan Tuhan, hari ini ketika engkau mendengar begitu banyak kebaikan Tuhan, engkau sudah alami pengalaman Tuhan, inilah waktunya engkau terus berseru kepada Dia. Sekalipun engkau belum dapat jawaban, terus berseru Bapak dan Ibu, sampai daya tahanmu yang terbaik engkau kerahkan, sampai pada satu titik Tuhan melihat dan memanggil engkau, dan Dia memberikan pertolongan. Bartimeus mengalami mujizat. Kalau Bartimeus mengalami mujizat pertolongan Tuhan karena imannya yang aktif, maka saya percaya Bapak, Ibu, dan saya yang hari ini ada dalam persoalan dan masalah, pasti juga akan diselesaikan, akan mengalami upah iman, akan mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan, dikarenakan iman yang aktif yang menyelamatkan hidup kita. Pada bagian terakhir di ayat 52 dikatakan, pada saat itu juga melihatlah Bartimeus, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Pribadi Bartimeus ini luar biasa, Bapak Ibu. Dia bukan hanya sekedar memiliki iman yang aktif, dia bukan hanya memiliki endurance, tetapi dia juga mengikuti Yesus dengan setia. Saya tutup firman Tuhan malam hari ini, Bapak dan Ibu. Mari saya ajak Bapak dan Ibu terus mendengar perkataan Tuhan. Hari ini saudara punya iman yang aktif. Melalui perkataan, perbuatan saudara, saudara menyenangkan hatinya. Percayalah, pada saatnya Tuhan akan menjawab doa saudara menurut waktunya dan tetap setia kepadanya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layak aku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu
Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan hanya kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layananku, ku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Bahagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bahagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bahagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bahagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa di dalam surga Tuhan Yesus Kristus, kami sudah belajar suatu hal yang sederhana tentang bagaimana memiliki iman yang aktif, Bapa dan Ibu. Tuhan Yesus bantu kami untuk kami mampu mengelola iman yang aktif ini dalam hidup kami. Roh Kudus terus berkuasa, terus membangun dalam hidup kami hati yang terus bergairah mencari Tuhan.
Hari ini ajarkan kami untuk tekun mendengar firman Tuhan. Karena melalui mendengar firman Tuhan, maka kami akan mempunyai iman yang berkenan, iman yang menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena mereka yang menyenangkan hati Tuhan, memiliki iman yang aktif, akan mendapat bagian yang baik daripada Tuhan. Bapa, kami berdoa malam ini, biarlah firman ini terus menjadi kekuatan, pertolongan bagi kami, untuk kami dapat menjalani hidup kami di tengah-tengah masalah kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.